amalan yang power energinya lebih besar dari asma syahadat raja yang saya ritualkan. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa berjumpa lagi untuk saling berbagi manfaat dari amalan yang akan saya bagikan teman-teman semua. Sedikit cerita, saya waktu mau mengamalkan ijazah asma syahadat rajih di sebuah daerah Cirebon, yaitu di makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di situ saya bersama paman saya untuk mengamalkannya. Pada waktu itu posisi saya ataupun posisi tempat tersebut sangat sepi sekali, sehingga saya dengan leluasa mengamalkan asma syahadat rajih yang telah saya bagikan. Di sini tujuannya adalah untuk men-scan energi seberapa besar asma syahadat raja tersebut, teman-teman semua. Pada waktu saya mengamalkan, tahu-tahu di sebelah saya ada seseorang, entah itu siapa, entah itu dari khodam asma syahadat rajih ataupun orang pada umumnya. Di situ saya terjadi dialog dengan beliau. Lalu beliau berbicara kepada saya dan memberikan sebuah amalan yang power energinya lebih besar dari asma syahadat raja yang saya ritualkan. Beliau mengenalkan diri dengan nama yaitu Muhammad Ali. Beliau berpesan kepada saya agar amalan yang akan diamalkan ataupun yang akan diberikan saya harus memiliki sifat yang sabar, teman-teman semua. Jadi di sini saya sarankan bagi kalian semua yang akan mengamalkan asma yang akan saya bagikan ini. Asma tersebut beliau tidak menamakannya, tapi setelah saya men-scan ataupun melihat dan mengamalkan asma yang dibagikan beliau, dalam sadar ataupun tidak sadar saya didatengin sebuah naga, dan naga tersebut sangat besar sekali, teman-teman semua. Dan akhirnya asma tersebut saya namakan ilmu khodam naga merah, karena waktu naga tersebut mendatangi saya berwarna merah seperti api menyala, teman-teman semua. Ya, sekali lagi beliau
berpesan agar yang mau mengamalkan ilmu khodam naga merah harus memiliki sifat yang sabar, karena dari energi powernya yang sangat besar sekali, terutama dalam hal ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan. Dan beliau juga berpesan kepada saya, apabila ingin berbagi sebuah amalan harus yang benar dan jangan asal-asalan. Takutnya energi yang tidak diundang akan Insya Allah powernya di atas asma Syahadat Raje dan asma Sungai Raje, teman-teman semua. Untuk itu beliau juga berpesan agar waktu mengamalkan kita harus diperbanyak membaca sholawat, karena begitu dahsyat energi powernya, begitu panas energi powernya, teman-teman semua. Untuk meredam energi dari ilmu khodam naga merah, kata orang tersebut harus dibarengi dengan ataupun harus kita berbanyak sholawat pada waktu meritualkannya. Amalan ini katanya dilarang untuk ditulis, harus melalui ijazah lisan bilisan. Artinya kita waktu mau menerima amalan itu harus melalui ucapan dari mulut ke mulut. Seperti ijazah saya ini bisa disebut juga dengan istilahnya lisan bilisan. Kita bentengi dulu diri kita dengan membaca ayat kursi keempat penjuru mata angin, masing-masing 1 kali, teman-teman semua. Dan setelah membaca ayat kursi, lalu kita sholat hajat, cukup 2 rakaat saja, teman-teman semua. Kemudian dilanjutkan dengan tawasul. Tawasulnya adalah sebagai berikut, teman-teman semua. Yang pertama yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kepada 4 malaikat. Yang ketiga pada sahabat Nabi ataupun 4 sahabat Nabi. Yang keempat adalah pada Nabi Khidir alaihissalam. Yang kelima kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Keenam adalah kepada Syekh Cakrabuana atau yang sering disebut yaitu Pangeran Gunung Jati. Dan yang ke-7 adalah kepada Muhammad Ali ataupun Pak Muhammad Ali. Yang ke-8 adalah kepada Kyai Khalil Bangkalan Madura. Ke-9 adalah kepada diri kita pribadi. Dan yang ke-10 adalah kepada orang tua kita. Setelah dilanjutkan dengan tawasul tadi, bisa langsung kita membaca amalannya, teman-teman semua. Itu amalannya adalah sebagai berikut, teman-teman semua. Mohon dengarkan karena ini ijazah lisan bil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kuatah bi kuati bi kuatika wa kudratika bi akhwalika wa kudratika la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu amalannya dibaca sebanyak
1000 kali teman-teman semua. Kalau bisa waktu mengamalkan ataupun sebelum mengamalkan amalan tersebut, yaitu kita seperti biasa untuk menetralisir dari energi panasnya khodam tersebut. Kita sediakan dulu seperti biasa kelapa hijau teman-teman semua. Kelapa hijaunya seperti biasa dikupas terlebih dahulu, lalu kita pegang tangan kiri dengan jempol, lalu baca asmaknya sebanyak 3 kali, kemudian tiupkan ke kelapa hijaunya, lalu itu minumnya setelah ritualnya teman-teman semua. Itu cukup 1 kali saja untuk kelapa hijaunya teman-teman semua. Untuk khasiatnya sendiri, insya Allah powernya sangat luar biasa, terutama dalam hal istilahnya ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan teman-teman semua. Untuk cara penggunaannya saya babarkan ataupun saya beberkan beberapa saja teman-teman semua. Apabila kita untuk penjagaan diri, kita mau keluar rumah, baca sebanyak 3 kali, tahan nafas, lalu tiupkan ke kedua tangan, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh. Terus apabila di dalam perjalanan kita mau dijahatin orang, cukup kita baca 3 kali lalu tiupkan ke orang yang mau berbuat jahat. Apabila untuk untuk agar barang cepat terjual seperti tanah dan lain sebagainya, itu dibaca sebanyak 1000 kali, lalu ditiupkan ke pasir teman-teman semua. Pasir tersebut dibaca sebanyak 1000 kali, lalu ditiupkan dan pasir tersebut disebar ke lokasi yang akan dijual. Dan untuk selanjutnya bisa kalian lihat cara penggunaannya di kolom deskripsi saya. Dan apabila video ini kurang jelas teman-teman semua, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Saya berpesan kepada teman-teman semua agar apabila ingin mengamalkan ilmu khodam naga merah ini, harus memiliki sifat yang sabar, karena energi power dari ilmu naga khodam naga tersebut sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga harus diimbangi dengan sholawat dan harus diimbangi dengan kesabaran. Untuk efek sampingnya, pada dasarnya semua amalan itu tidak memiliki efek samping teman-teman semua, tapi di situ agar kita menjauhi semua larangan-larangan dan menjalankan semua perintahnya. Untuk itu para pengijazah ataupun para guru-guru, para master-master yang mewariskan ilmu disarankan untuk tidak melanggar pantangan-pantangannya. Pada dasarnya sebuah keilmuan hikmah teman-teman semua, selama kita tidak, yaitu istilahnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ilmu yang sudah masuk ke dalam jiwa raga kita tidak akan hilang. Sekian dulu video dari saya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga amalan ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian berkenan untuk mengamalkannya, karena
begitu dahsyat power amalan ini dan begitu bermanfaat amalan ini teman-teman semua. Ya, cukup video dari saya untuk kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan kalian mau mengamalkannya. Dan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam persaudaraan dari saya.